Warahmatullahi Angai wabarakatuh. sopo Bek. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini lagi wabarakatuh. siaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih telah bergabung dan memenuhi undangan dalam rangka diseminasi budaya positif atau pengimbasan dari saya Siti Wahyuni Tias, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dari modul saya di LMS yang saya pelajari yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Disiplin ini intinya adalah untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, memiliki motivasi internal yang seharusnya atau eksternal dari luar, dorongan dari orang lain seperti itu. Ini contoh ilustrasi siswa yang tidak disiplin. Ini ada gambar tentang siswa yang di jalan kena razia nih. Razia. Ini di Indramayu Pak Ibu. Jadi ada mobil razia. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini ada dua pengertian dari pakar, yaitu tentang bentuk pengontrol diri, yaitu kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia itu seharusnya. Tetapi terkadang kita yang biasanya di sekolah itu ada siswa yang terlambat, kita langsung menghukum, ya enggak? Atau mungkin langsung kalau datang terlambat marah-marah kitanya ya, biasanya ya. Kemudian langsung disuruh ngepel WC misalkan. Nah, itu sebenarnya tidak baik dan tidak diperbolehkan. Kemudian di sini disiplin itu memuat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baiklah secara universal, menyeluruh dari intrinsik dalam diri dan maupun eksternal dari orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif, tujuannya mulia, ingin dicapai setiap manusia atau orang. Semua institusi atau organisasi atau sekolah, bahkan orang tua pun inginnya punya nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Tetapi di situ kita disimpulkan nilai-nilai itu kira-kira apa sifatnya. Apakah dia baik ataupun tidak baik, seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, di sini kita diberikan contoh tentang proyek nilai-nilai kebajikan atau bahasa Inggrisnya The Virtues Project. Nah, di sini ini adalah nilai-nilai kebajikan yang baik secara universal, secara umum. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Ini yang seharusnya ada pada diri seorang anak atau murid kita, bahkan anak kita sendiri di rumah. Gitu. Kemudian yang ketiga ada tentang 3 teori motivasi manusia. Nah, di sini menurut penelitian Jan Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat yang sangat rendah dari perilaku motivasi manusia. Intinya kalau disiplin itu kita ngindarin hal-hal apa ya, agar tidak dihukum. Ini kan berarti pemikiran yang belum secara internal, belum dari dalam diri. Ini karena mungkin paksaan, begitu ya, agar tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini ini tingkatnya kedua. Jadi kita disiplin tetapi ingin imbalan seperti itu. Atau mungkin bisa dilihat orang, oh dia bagus nih, karena kita memang tidak dari internal kita, tapi kita ecak-ecaknya atau kurang-kurangnya lah kita disiplin seperti itu. Yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu melihat anak-anak itu yang bagian mana seperti itu? Mungkin yang sering kita lihat tiap hari adalah ya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Karena ini siswa itu berkewajiban. Yang penting dia ini tidak terlambat, dia ini tidak kena hukuman. Jadi memperlihatkannya dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi nanti kedepannya diulangi lagi, biasanya seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan ini untuk Bapak dan Ibu guru semua. Kira-kira sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas 4 waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu semua? Ada bisa jawab? Boleh? Silahkan. Bapak Ibu guru misalkan datang mengajar on time nih.
Nah, apa motivasinya? Apakah ingin dilihat orang lain, atau ingin dapat imbalan, atau ingin dapat penghargaan? Macam-macam. Di antaranya yang sering adalah ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu yang biasanya kita rasakan ya. Lumrahnya atau biasanya orang-orang seperti itu. Yang kedua motivasinya adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Oh, mungkin dari kita adalah seorang guru atau kita seorang karyawan dari perusahaan. Kalau kita on time nanti gajinya naik nih misalkan, atau dapat penghargaan dari orang lain nih misalkan. Nah, ini yang tidak boleh seharusnya. Kemudian yang terakhir adalah menghargai nilai diri sendiri. Nah, poin ketiga inilah yang seharusnya. Jadi kita ini on time di sekolah, guru ini on time di sekolah atau murid kita on time, itu adalah menghargai nilai diri kita sendiri yang seharusnya itu. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada tingkatan ini di bawah ini. Di dalam tabel ini tingkatan dari jika murid itu di sekolah, bagaimana tindakan sebagai guru atau kita. Yang pertama adalah di sini ada hukuman. Tabel pertama ada hukuman. Keterangannya identitas gagal. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, dari ketiga ini, manakah menurut Bapak dan Ibu kira-kira sesuai dan bahkan diperbolehkan untuk menindaklanjuti siswa atau murid yang terlambat misalkan, atau melakukan suatu kesalahan, atau tidak disiplin, atau tidak mematuhi peraturan. Nah, kalau yang bagian hukuman, itu contohnya adalah kita sebagai guru, biasanya kalau siswa terlambat, di sini kita apa? Penyampaiannya kasar biasanya. Tahu murid terlambat, 7:30 harusnya tapi datang jam 8. Nah, kita tiba-tiba langsung berkata, pertanyaannya adalah kamu harus lah seperti itu. Jadi kalimatnya agak kasar. Misalkan, kamu tahu nggak ini jam berapa? Nah, itu yang sering kan. Jadi itu sehari nggak boleh, karena kalau kita berkata kasar, secara tidak langsung internal siswa atau dalam diri siswa dia sudah gagal gitu. Jadi dia merasa down misalnya kan ya. Berpikirannya, aduh aku terlambat dan aku dimarah seperti itu. Nah, seharusnya kita adalah menggunakan bagian konsekuensi. Jadi ini bisa guru BK ya. Ini guru BK juga efektif menggunakan ini. Misalkan dalam menghadapi permasalahan dari mungkin bimbingannya, dari sekian siswa banyak yang terlambat atau yang nggak mau ngerjain PR atau mungkin ada permasalahan lain. Nah, kita dari tiga ini yang lebih baik adalah bagian konsekuensi. Jadi murid itu tidak langsung kita deteksi dia gagal atau tidak langsung kita keras dengan siswa itu, tapi kita ada konsekuensi. Apa yang sudah kita perbuat ada konsekuensinya, bukan hukuman ya. Jadi setelah kita diperbuat oleh siswa atau murid, itu ada konsekuensinya. Itu yang paling baik. Kemudian di sini contohnya dia konsekuensi. Jika siswa terlambat datang ke sekolah, kita bisa langsung bertanya dengan siswa itu. Jadi di sini kita menanyainya, bukan untuk menjas atau memarahi. Tetapi di sini kita dengan kalimat yang agak lembut, nada yang lembut, tidak terlalu keras, kita bertanya di sini. Di sini misalkan, apakah kamu tahu tentang peraturan di sekolah? Jam berapa seharusnya datang? Jadi anak itu tidak akan down atau tidak akan punya pikiran aku ini udah aku ini sudah melanggar aturan seperti itu. Karena kita tidak tahu apa alasan dia ini terlambat seperti itu. Atau mungkin rumahnya jauh, atau mungkin banyak bocor. Jadi sebelum dia ingin menyampaikan suatu alasan, kita sudah marah duluan ya, biasanya ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini kita jangan sampai menggunakan teori hukuman. Tapi kita memakai teori disiplin yang konsekuensi. Jadi apa yang dia perbuat ada konsekuensinya. Dan ada restitusi. Ini yang sangat positif. Bagian restitusi ini yang paling baik untuk penanganan permasalahan murid. Di sini kita dengan tahapan koneksi. Jadi kita tahapannya adalah
mendekati murid itu duluan. Jadi kita dengan murid ini pendekatan dulu. Tidak langsung kita misalkan menanyainya langsung, kamu terlambat kenapa? Ini jam berapa? Misalkan tahu peraturannya apa? Tidak. Tetapi mungkin kita bisa ajakin murid ini ke ruangan, atau misalkan ke tempat guru BK, misalnya kalau yang main guru BK, atau mungkin muridnya misalkan. Maaf bentar Ibu ya. Hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh simulasinya Bapak Ibu ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Kapan Berapa kali terlambat? Bu Mary pas pick up itu. Bu Mary nih setiap hari Kamu Rabu. keliling lapangan basket Iya. 2 kali. Mary piket kayak Kenapa foto itu. saya harus keliling Sama lapangan pada basket, awal. Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Suira gosip, suira gosip Mas Adi. Suira gosip lah, wong enek wonge gosip loh. Cepat. Aku enak Pergi loh. ke lapangan basket. Aku enak Mas Adi. Ben perasaan. Posisi tapi aku pemimpin enak. biasanya berbicara dengan nada tinggi, Iku sapa menghardik, galu? menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dan nggak Dampak yang sepanem. terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung Memang kan. bahkan Ujung-ujungnya sambil turu tahu, lama-lama clear turu keturun. Nah, ini bagian kedua, posisi guru kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Galak tenan kuwi Bu pikete. Bu Mary galak banget ya. Aduh. Pak Jawa ring Aduh. banget. Naren, Punya aku nggak ada suaranya sih kamu videonya. kenapa terlambat lagi, Sama, Nak? Bu. Ya sama. Ya Tuhan, Sama, Naren. cuman gambarnya Bu Mary aja nih. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nggak denger ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Harusnya ditegur pakai kepala stiker sekolah, itu loh, Nak. kecil itu. Jadi Jadi ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? intinya aku anu lah bersalah galak Maaf, gitu. Bu. Iya. Gusti Naren, Langsung Naren. menghardik gitu Kamu kan. suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Mary ya kalau itu pasti galak-galak. Lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru Sesuai dengan keadaan murid kita. Ya, jadi bisa saja kita menggunakan posisi sebagai pemantau dikala murid kita memang bisa kita ajak untuk disiplin selanjutnya. Tetapi jika mungkin sikapnya agak keras atau mungkin sikapnya agak mungkin susah atau kekeh bahasanya ya. Jadi kita bisa menggunakan posisi sebagai teman agar bisa mendekati, bisa terkoneksi kepada murid kita. Atau mungkin siswa yang sikapnya mungkin sedikit acuh-acuh. Nah, kita harus bisa menggunakan posisi sebagai manajerial. Sehingga kita bisa mengingatkan si murid tadi, seperti apa sih yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Safitri, guru di M. Apus Al-Amin Abung Surakarta. Saya rekan mengajar Bu Tias. Di sini setelah Bu Tias memberikan diseminasi budaya positif, saya tertarik dengan materi yaitu keyakinan kelas. Nah, itu sangat membantu saya sebagai wali kelas agar bisa membimbing murid saya lebih baik lagi. Semoga Bu Tias dapat terus membagikan pengalamannya untuk kami semua agar kami bisa menjadi lebih baik. Dan semoga Bu Tias lancar dan sukses dalam CGP Angkatan 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah guru di salah satu SMA di Abung Surakarta. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru dari teman saya atau rekan saya, yakni Ibu Siti Wahyuning Tias, mengenai keyakinan belajar. Dan saya rasa materi itu sangat penting sekali bagi seluruh dewan guru nanti dalam menghadapi atau menyikapi peserta didiknya di lingkungan sekolah. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tias yang sudah membagikan ilmunya, dan sukses selalu untuk Ibu Tias.
Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.